Blue Lock Chapter 206 dengan judul Man of the Match atau pemain yang menjadi MVP di pertandingan sebelumnya. Editor mengatakan, di lapangan kelas dunia, seorang pejuang Blue Lock yang menunjukkan individualitas saat ini, pemandangan apa yang bisa Anda lihat. Chapter sebelumnya, Isagi kembali sadar setelah mengalami overhead setelah pertandingan selesai di chapter sebelumnya. Juga Noah menunjukkan peringkat terbaru atau harga dari pemain Blue Lock. Yang masuk 5 besar adalah Kunigami, Isagi nomor 4, Bakira nomor 3, Nagi nomor 2, dan yang tidak disangka-sangka peringkat nomor 1 adalah sang raja telah kembali, yaitu Baru Sohei. Chapter kali ini, Isagi yang telah pulih tenaganya, dia berada di ruang tamu Blue Lock. Terlihat Isagi sedang diwawancarai oleh reporter jurnal sepak bola bulanan Nihei Suyaku. Dia adalah orang yang mewawancarai Sae di bab sebelumnya. Nihei berkata, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya. Kau telah dipilih secara resmi sebagai Man of the Match oleh admin Blue Lock dan kau menerima tawaran 50 juta yen setiap tahun dari klub Bastard Munchen. Dan sekarang kau adalah pusat perhatian seluruh dunia. Sejujurnya, apa yang kau rasakan, Isagiochi, setelah ini? Isagi menjawab, ya sejujurnya aku senang. Aku hanya seorang siswa sekolah menengah. Tapi sekarang aku diberi kesempatan dan aku diakui untuk itu. Kupikir Blue Lock sekarang akan mengubah hidupku. Nihei mengatakan, begitu, terima kasih. Nihei dalam benaknya berpikir bahwa Isagi masih muda dan lugu. Dan anak yang baik, juga dia mudah diajak bekerja sama yang sangat berbeda dengan Itoshi Sae. Nihei kemudian menyebutkan komentar tentang dari Bastard Munchen yang mengajukan penawaran. Nihei berkata, aku ingin dia bekerja dengan Noah. Aku ingin menggunakan dia sebagai tipe gelandang baru yang serbaguna dalam menyerang dan bertahan. Apa pendapatmu tentang ini? Isagi terdiam, memikirkan jawabannya. Setelah dia menemukan jawabannya, Isagi berkata, aku bermain seperti itu, jadi aku berterima kasih atas pengakuan itu. Namun aku ingin menjalani hidupku sebagai striker. Aku ingin menjadi penyerang yang bisa mencetak gol, bukan gelandang yang diminta melakukan operan atau kombinasi. Aku ingin menang dengan golku. Aku tidak akan melepaskan ego itu. Nihei mengatakan, terima kasih, jawaban yang rasional dan ambisius. Kemudian dalam hati Nihei berkata, egoisme langsung untuk apa yang dia inginkan. Inilah yang akan dikatakan seorang dari Blue Lock. Dengan itu, wawancara telah selesai, mengucapkan terima kasih dan saling berjabat tangan. Nihei dalam hatinya mengatakan, Isagiochi, kau sangat menarik. Setelah itu Isagi kembali ke asrama dan sementara Igaguri bersama Kurona menunggu di luar. Igaguri mengatakan, kau keren Isagi, kau seorang selebriti sekarang. Kurona mengatakan wawancara yang sangat bagus. Isagi bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka dengar. Kurona mengatakan dia hanya ingin tahu ketika Igaguri melihat ponselnya dan mengatakan bahwa Blue Lock sedang menjadi tren di media sosial, Nagi dan Isagi. Igaguri berkata, hidupmu bisa berubah dalam semalam dengan Blue Lock. Kurona berkata, apakah kau seorang komedian? Kemudian mereka berpapasan dengan Raichi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Isagi menyapanya, kerja bagus hari ini Raichi. Raichi dengan sinis mengatakan, iya, benar Man of the Match san. Igaguri agak kesal, tapi karena Kurona mengartikannya secara harfiah. Kemudian Igaguri marah membuatnya terlihat seperti Raichi yang hanya cemburu menyuruhnya jujur saja. Lalu Raichi menjawabnya, aku adalah orang paling jujur di seluruh alam semesta. Dia mengatakan dengan perasaan frustasi. Bajingan yang sudah bersama kami saat tim Z sekarang menjadi tren di dunia sepak bola. Lihat saja Isagi, aku akan membalikannya. Isagi tersenyum dan menjawab, silakan, ayo monster. Raichi berkata, diam. Aku seorang pesepak bola seksi. Igaguri mengatakan, tunggu, maaf, sepertinya aku harus berlatih juga. Isagi mengatakan, aku akan pergi nanti. Igaguri pergi dulu dan meninggalkan Isagi dan Kurona. Isagi bertanya pada Kurona apa yang Yukimiya lakukan saat ini. Karena dia tidak melihatnya dia sama sekali hari ini. Kurona berkata bahwa dia sedang syuting. Pindah ke tempat ruang syuting, terlihat Yukimiya sedang syuting dengan Chris Prince. Direktur mengatakan, ya Yukimiya, lihat ke sini dan beri aku tatapan itu. Berikutnya Chris lihat ke bawah. Dan akhirnya syuting berakhir, mereka sepertinya membuat seperti sebuah promosi atau semacam sponsor. Atau bisa jadi untuk pemasukan buat project Blue Lock.
Kemudian Chris berbicara dengan Yuki. Chris berkata bahwa dia seharusnya hanya dia untuk syuting komersial, tapi setelah pertandingan dia minta produser untuk memilih Yuki. Yuki berterima kasih atas kesempatan ini. Chris berkata, "Kau mencetak gol yang sangat hebat." "Benar kan, produser?" Produser menjawab, "Iya, publisitas untuk memiliki dua pemain terbaik dalam permainan saat ini akan sangat besar." Chris mengatakan, "Pemain sepak bola harus populer. Aku adalah tipe orang yang akan berkolaborasi dengan siapapun jika hal itu dibicarakan." Yukimiya mengatakan, "Tapi apakah kau yakin bukankah Isagi yang mendapatkan Man of the Match?" Chris tiba-tiba mencengkeram bahu Yukimiya dan mengubah ekspresi bahagianya seolah-olah ada sesuatu yang memicunya untuk menjadi begitu bersemangat dan marah. Cengkeramannya di bawah Yuki semakin kuat. Chris berkata, "Aku tidak akan pernah maafkannya. Tanpa dia, dunia akan melihatku melampaui Noah. Ya, sekarang sudah berakhir." Yuki memasang wajah ketakutan. Dia mengatakan, "Kau bohong. Kau pasti masih dendam padanya." Lalu semuanya kembali normal dan mereka melanjutkan pembicaraan mereka. Chris berkata, "Hai Yuki, sampai jumpa di Piala Dunia berikutnya. Katakan itu juga pada Isagi Yoichi." Yukimiya menjawab, "Tentu. Aku permisi." Kemudian Ari menelpon Yuki karena Ego ingin bertemu dan berbicara berdua dengannya. Dengan begitu Yukimiya menggantikan pakaiannya, lalu dia pergi ke ruangan Ego. Terlihat Ego di ruangnya menunggu Yukimiya. Setelah Yukimiya tiba, Ego berkata bintik hitam di bidang penglihatan disebabkan oleh kelelahan, dan satu-satunya hal yang bisa dilakukan saat ini adalah menghentikan perkembangannya penyakit mata. "Kau menyimpan ini dariku, bukan?" Yukimiya kaget dengan perkataannya, tapi dia menjawab, "Ya, maaf, aku tidak ingin mengganggu yang lain." Ego berkata, "Aku mengerti. Ya, itu tidak masalah untuk saat ini. Kau dapat berbicara dengan tenang. Tidak ada yang mendengarkan percakapan ini. Privasi itu penting dan orang lain membuatnya menjadi pertunjukan. Aku tidak akan merendah serendah itu." Yukimiya mengatakan, "Terima kasih, maaf aku tidak memberitahumu." Ego mengatakan, "Tidak, aku tahu tentang itu. Aku hanya tidak ingin mengungkitnya karena kau tidak akan mengungkapkannya kepada publik. Tetapi itu sudah terungkap di pemeriksaan latar belakang yang aku lakukan ketika kau pindah ke Blue Lock. Dan sementara kita melakukannya, aku telah mengirimkan data medis ke klub yang menawari kau pekerjaan. Itu adalah bagian normal dari kontrak profesional. Untuk pemain yang mereka pertaruhkan, tidak ada gunanya jika mereka benar-benar berbohong dan menyembunyikan penyakit atau cedera mereka. Jadi inilah tanggapan klub ini. Kami ingin membantu dengan perawatan mata. Kami akan membayar semuanya. Bakatmu sangat berharga. Kami ingin kau datang kepada kami." Itulah yang mereka katakan. "Kami tidak tahu apakah ini akan pulih sepenuhnya, tetapi mereka akan berimu perawatan medis terbaru dan terbaik. Ini adalah titik balik besar dalam karir sepak bolamu. Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan menerima tawaran itu?" Klub yang menawarkan Yukimiya adalah Ajax atau disebut Ajax di dunia nyata. Namun, Yukimiya berkata, "Aku sangat berterima kasih atas tawarannya. Aku sangat senang. Tapi, prestasi ini bukan milikku. Itu yang Isagi berikan padaku. Jika aku menerima tawaran ini, aku merasa pertumbuhan egoku akan berakhir di sini. Karena itu, mulai sekarang hingga akhir, awasi Yukimiya Kenyu yang baru dan hakimi sekali lagi." Ego berkata, "Aku mengerti. Aku akan beritahu mereka, tetapi tidak ada jaminan bahwa kondisi yang menguntungkan seperti itu akan datang lagi. Kau mengerti?" Yukimiya dengan yakin mengatakan, "Aku tidak akan berdoa kepada Tuhan lagi. Aku akan menang dan mengambil takdirku dengan kekuatanku sendiri." Dengan begini, Yukimiya menolak tawaran dari Ajax. Di lapangan terlihat Igaguri, Isagi, dan Raichi kembali berlatih, sedangkan Hiyori tersungkur di salah satu tiang dan berkata, "Sepak bola itu melelahkan." Editor akhir kali ini mengatakan persaingan sengit di panggung besar adalah bukti ego setiap pemain di tengah itu semua adalah Hiyori sendirian dan tertekan. Dan berakhir chapter kali ini, chapter selanjutnya libur atau minggu depan libur. Kemungkinan akan rilis kembali minggu depan untuk spoilernya, dan rilisnya tanggal 15 Februari. Jadi kalian tunggu saja di 2 minggu lagi. Oke teman-teman, chapter ini Isagi resmi mendapatkan Man of the Match di pertandingan sebelumnya. Dia diwawancarai oleh seorang reporter yang pernah mewawancarai Hitoshi Sai. Sementara Yukimiya bersama Chris melakukan syuting untuk komersial. Chris akan mengajak syuting bersama siapapun yang menjadi Man of the Match setelah pertandingan. Akan tetapi, dia malah mengajak Yukimiya, padahal yang mendapatkan Man of the Match adalah Isagi. Ternyata Chris masih menyimpan dendam terhadap Isagi, oleh karena itu dia mengajak Yuki ketimbang Isagi.
Kemudian ini bagian yang mengejutkan di mana Yukimiya dipanggil Ego. Ego mengatakan untuk tidak menyembunyikan penyakit matanya. Dan Ego juga memberitahu bahwa dia ditawari oleh klub besar di Liga Belanda yaitu Ajax. Klub tersebut bukan hanya menawarkan kontrak saja, mereka juga akan merawat penyakit Yukimiya dengan tim medis terbaiknya. Namun sangat disayangkan, Yukimiya menolak tawaran tersebut padahal kesempatan ini tidak akan datang lagi. Namun sangat disayangkan, Yukimiya menolak tawaran tersebut. Padahal kesempatan ini tidak akan datang lagi. Yukimiya berpikir, jika dia menerima tawaran ini, maka ego dia akan berakhir sampai di sini. Dia masih yakin bisa berkembang lagi. Oleh karena itu, dia menolak tawaran ini dan berakhir untuk review Blue Lock kali ini. Sampai ketemu lagi di review manga-manga lainnya dan sampai ketemu lagi dan terima kasih.